Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atuh. Selamat malam, Mbak. Kita Selamat nyampur lah malam. bahasanya bebas nyampur bahasa Campur Indonesia Jerman. bebas. Siap-siap. Posisi di mana, Mbak? Posisi di Sumedang, di rumah mertua, di Mertua Indah. Mudik katanya. Oke. Abah Erza ini adalah seorang guru dulu di Sanawiyah, di SMP apa di mana, Mbak? Dulu tuh waktu di Sanawiyah itu zaman honor. Itu kan pernah jadi ini ya, Sukwan. Dan saya bangga loh dulu dengan sebutan Sukwan. serasa jadi aktivis, relawan gitu. Semasa jadi Sukwan itu saya honor di beberapa sekolah, di SMP, SMA, MTS, sama SD. Nah kebetulan waktu itu di tahun-tahun itu, di tahun 2010 sampai 2014 itu 2015 itu saya fokus di MTS, lebih banyak waktunya di MTS karena tinggal di situ, tidur, makan di situ. Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah Al-Baqiyatus Sholihat dan disingkat jadi Bakitos, karena emang saya juga dulu pertama ke sana itu sulit banget nyebutnya. Al-Baqiyatus Sholihat itu terlalu panjang dan ke Arab-Araban. Kalau Bakitos kan ada Jepang-Jepangnya. Bakitos pasti ada hubungannya dengan barudaknya nanti. Mungkin Bakitos ke Baceprot itu, kalau tidak salah. Iya, berat itu. Nah, pendidikan di versi Abah Erza sebelum menemukan anak-anak Voice of Baceprot ya, VOB, itu seperti apa pemahaman Abah Erza sendiri? Dulu tuh ini ya, karena saya tuh dulu cenderung introvert, jadi melihat pendidikan itu kayak jadi saya melihat hidup itu kayak rimba gitu ya, belantara gitu, serba gelap, itu banyak tidak tahu, banyak bingung, banyak linglung, banyak gelisah gitu. Nah waktu itu yang saya pikir pendidikan itu ya sesuatu yang saya baca gitu, itu saya baca itu pendidikan karena memberi banyak hal yang membuat apa yang saya lihat itu nggak terlalu gelap gitu. Jadi pendidikan itu waktu itu dalam pikiran saya adalah senjata gitu, senjata buat saya masuk ke medan, ke rimba belantara itu. Itu sesimpel itu bagi saya. Pendidikan itu. Jadi apapun yang bisa jadi buat kita jadi sedikit menemukan ini apa cahaya gitu lah, menerang, itu pendidikan sih kalau bagi saya. Ya benar, sebenarnya pendidikan dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantara itu jalan kebudayaan untuk melawan kolonialisme sebenarnya. Sebenarnya orang-orang ya macam kita itu orang-orang semacam kita itu memang ada di orang-orang kasihan sebenarnya. Di atmosfer pendidikan sistem. Kan berarti sistem itu juga apa namanya, pasti ada ketidaksempurnaannya maksudnya. Nah, kita itu hanya ingin pendidikan dalam sistem juga kan sempurna, ya menjalankan wasiatnya Ki Hajar dan lain sebagainya. Nah, Abah Erza sendiri ketika memiliki pemahaman itu, kemudian apakah punya mimpi untuk bereksperimen atau eksplorasi menuju bertemunya Abah dengan anak-anak VOB itu? Nah sebenarnya kan saya besar di lingkungan guru ya, orang tua dua-duanya guru, terus kakek, terus paman, bibi juga makanya guru. Saya dibesarkan di lingkungan guru, dan dari kecil entah mengapa karena bapak saya almarhum itu sering, dia tuh seorang guru tapi sering ngeluh gitu tentang betapa ribetnya gitu ya, betapa ribetnya perintah dari pemerintah gitu, dari atasannya gitu ketika dia jadi guru gitu ya. Nah saya tuh dulu di masa kecil saya sekitar SD SMP itu bingung gitu, kok jadi guru tapi banyak ngeluhnya, datang ke rumah pulang ngajar ngeluh gitu, marah-marah di rumah gitu. Tentang apa mengeluhnya selain tadi?
tentang ini, tentang seperti misalnya bagaimana betapa sulitnya gitu dia memasukkan paham pendidikan di sekolah ketika anak itu ternyata dari rumah itu membawa doktrin-doktrin orang tua dan lingkungannya, terutama agama. Bapak saya cenderung ini ya, cenderung orang yang terbuka di masanya gitu ya, secara pemikiran gitu, nggak religius gitu, agak progresif banget gitu di masa itu. Jadi dia itu kesulitan itu, jadi sangat sangat canggung gitu ketika dia mau memasukkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu harus selalu berbasis agama, keagamaan terus gitu. Akhirnya dia tuh sering ini apa sih, sering agak berbenturan mungkin dengan tokoh-tokoh misalnya. Nah, karena bapak saya itu cenderung tipe orang yang ini ya, tidak mau marah gitu orangnya. Jadi kadang kemarahannya itu dibawa di rumah. Di rumah, dan biasanya dia tuh sering, saya dulu belum ngerti gitu, harusnya kan segede gitu, tapi dia tuh sering ngajak ngobrol ke saya, kayak dia tuh nggak peduli gitu saya mau ngerti atau enggak, kayak dia yang penting ada orang yang bisa dia kalau bahasa Jermannya itu yang panemleuhan lah kayak gitu. Dan saya yang dipilih waktu itu. Betapa kasihannya saya kan dulu. Nah saya tuh dari gara-gara itu, jadi kan saya jadi ini ya, jadi skeptis lihat pendidikan, dan saya sering sampai usia SMA mulai baca-baca buku warisannya dia kan, banyak buku di rumah. Seperti apa? Saya sering banyak dia buku-bukunya. Buku-bukunya banyak banget, dan buku saya pertama berkenalan dengan Pram itu gara-gara dia gitu ya. Dulu saya juga kenapa ketika saya baca buku itu, bahwa ngambil buku itu belum dibaca ya, dia marah banget waktu itu. Waktu itu kan lagi ini ya, usia lagi berapa? Abah zaman usia berapa waktu itu? SMP kelas 3 waktu itu. Saya kan SMP-nya di kota ya, di Garut kota gitu. Jadi kadang pulang tuh saya jarang pulang. Dalam sebulan tuh sekali sebulan tuh udah mending gitu. Kadang sebulan tuh nggak pulang gitu, 2 bulan baru pulang. Nah kalau pulang itu ada aja bukunya dia yang, karena di rumah saya itu kan nggak punya teman ya di kampung itu, nggak ada teman gitu, jadi di rumah gitu, nggak pernah kemana-mana gitu. Ibu saya itu sampai sering marah-marah gara-gara saya di rumah. Nah bedanya tuh gitu ya, kalau zaman dulu di rumah terus itu dimarahin kan, nggak gaul gitu, nggak bermain sama anak-anak sebaya gitu. Nah tempat favorit saya itu sih kamarnya almarhum bapak saya. Ada satu lemari kecil, box kecil yang ibu saya juga nggak tahu itu. Nah di situ tuh harta karunnya tuh di situ, ada beberapa buku gitu. Nah dulu tuh saya punya dan dia ya, tetralogi yang edisi cetakan, masih cetakan awal tuh, Yang masih covernya kuat putih gitu ya? covernya juga. Itu tuh Yang panggil penerbitnya aku apa? Kartini saja juga yang masih, Tapi ya itu cetakan pertama. itu udah sebagian. Terus saya kan jadi sering nyinyir ya. Nah awal saya sering nyinyir itu karena bapak saya itu sangat berharap saya jadi guru. Waktu itu usia SMA saya mulai sering berbeda paham, sering nyinyirin guru gitu. Pengen jadi guru gitu, hidupnya susah gitu. Terus hidupnya itu harus selalu kompromi gitu kan, dengan lingkungan, dengan adat, dengan budaya, dengan agama gitu. Idealismenya mana gitu kan. Saya SMA ya lagi menggebu-gebu gitu. Karena sama saya juga di sekolah nggak punya tempat buat sharing, buat ngobrol gitu, buat marah gitu. Jadi saya juga sama, kemarahan itu dibawa pulang ke rumah. Kalau ketemu sama bapak gitu, sama ayah saya nyebutnya, itu pasti kita berdebat lama gitu, lumayan sering buat sampai marahan. Gitu. Biasanya saya yang marah, kalau beliau sih kayak kelihatan seneng gitu kalau saya lagi kesal dengan satu hal gitu. Karena mungkin di zaman itu jarang mungkin ada anak yang ngeselin kayak saya gitu. Mungkin kayak yang saya lihat itu kayak almarhum itu kayak, wah ini saya banget nih, kayak gitu, saya banget lagi kecil nih, kayak gitu mikirnya mungkin yang saya lihat dari beliau. Nah saya ingat satu kata dari beliau waktu itu, dia bilangnya gini, oh aneh rek ngomong ngacapruk soal pendidikan gitu, rek kritis, aku maha kritis soal pendidikan, namun maneh di jero pendidikan omong kosong. Jadi kamu senyinyir apapun soal pendidikan gitu, kalau seperti makan bebas, senyinyir apapun soal pendidikan, kalau kamu nggak ada di sana itu omong kosong gitu. Sofis. Jadi kamu harus masuk dulu
baru gitu, kamu buktiin gitu waktu itu. Nah waktu itu juga kan saya bersentuhan dengan keguruan juga nggak sengaja gitu. Saya kerja di Bandung sambil beresin kuliah, ayah saya meninggal, saya balik ke kampung 2005 waktu itu. Ya 2005 saya balik ke kampung karena harus menghibur ibu saya yang dia ini ya shock banget ketika bapak saya meninggal. Jadi nemenin ibu, terus dari kerjaan juga keluar karena kelamaan. Terus kuliah juga hampir tidak beres. Terus Kuliah di ibu saya mana, itu Bang? bilang, jadi, Kuliah di mana dulu? Kuliah di mana? saya di UIN. Bandung. Jadi pas lulus itu baru jadi UIN, dulu tuh IAIN. Oke. UI negeri, Hmm. UI negeri. Di situ dulu. Nah pas ini apa sih, pas balik itu ibu tuh bilang entah benar atau dia pingin biar saya tinggal di kampung aja mungkin, atau nggak tahu entah benar atau tidak. Kata ibu saya, bapak saya tuh sebelum meninggal dia ada wasiat, katanya saya tuh harus jadi guru. Saya tuh pingin, ayah saya tuh pingin ada anaknya kan cuma 2 ya, saya paling gede, adik saya yang kecil ya, adik saya itu perempuan. Dia kan udah jadi perawat waktu itu, kuliah di keperawatan, dan langsung begitu lulus daftar PNS langsung lulus dia dulu. Nah waktu itu ibu saya bilang gitu, ya udah, coba ngelamar gitu, tolak oleh beberapa sekolah. Terus ada satu sekolah yang menerima di SMP dulu waktu itu, di SMP yang tempat saya ngajar sekarang yang menerimanya kebetulan waktu itu. Udah ngajar di situ. Waktu pertama kali ngajar saya shock, bingung gitu. Karena yang ada di situ waktu itu emang teman-teman yang ngajar gitu ya. Kebetulan itu sekolah baru, jadi yang waktu saya masuk itu baru angkatan pertama, ada angkatan pertama. Guru-gurunya tuh anak-anak muda semua, tapi mereka semuanya lulusan pendidikan. Kalau saya kan bukan lulusan pendidikan, saya bukan lulusan keguruan gitu, saya sastra. Nah begitu masuk ke situ saya Arab bingung apa karena sastra teman-teman saya apa, Bah? sastra Inggris kebetulan. Oh, sastra Inggris. Sastra Araringgis. Iya. Nah pas Oke. waktu itu teman-teman saya kan pada bilang gitu, ngajar tuh harus gini gini gini, teori pendidikan itu gini gini gini. Di satu sisi saya butuh itu gitu ya, di sisi lain saya shock gitu, wah saya nggak tahu soal itu. Nah waktu itu yang bikin saya semakin bingung adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman saya kok sangat berjarak gitu dengan realita yang saya temui sehari-hari di sekolah gitu dengan anak-anak. Teori-teori yang mereka sampaikan itu kok berjarak banget gitu dengan anak gitu ya. Kayaknya teman-teman saya itu kayak mereka nggak punya waktu buat mengenal ini, buat mengenal anak gitu, buat mengenal pribadinya, Realitas buat gitu. ya realitasnya tuh kayak jauh gitu, nggak jadi nggak membumi gitu. Waktu itu. Nah waktu itu dengan karena saya minder gitu ya, sebagai satu-satunya yang bukan dari pendidikan, ya asli waktu itu satu-satunya yang bukan dari pendidikan. Nah saya pikir waktu itu saya harus berpikir praktis waktu itu. Oh ya, saya harus berpikir praktis gitu. Yang saya pikirkan waktu itu bagaimana saya melupakan soal aja. Yang terbersit di pikiran saya waktu itu bagaimana caranya saya menjadi teman mereka. Itu aja. Kayaknya di sekolah itu anak-anak punya teman gitu. Apalagi teman guru gitu. Nah, yang kepikiran di otak saya waktu itu adalah bagaimana saya bisa berhasil jadi teman mereka. Benar-benar teman gitu. Karena saya lihat waktu itu sering banget beberapa kali saya lihat anak membenci matematika misalnya, nggak suka pelajaran matematika, tapi ketika dijelasin sama temannya dia lebih ngerti. Anak nggak suka bahasa Inggris, tapi ketika dijelasin sama temannya lebih ngerti. Berarti mereka tuh sebenarnya butuh teman gitu buat apapun gitu. Nah waktu itu pikiran saya lupakan soal ngajar. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya jadi teman mereka. Lebih capek sebenarnya karena ya pulang sekolah saya kadang main sama beberapa anak mana gitu ke tempat mereka pengen main. Kayak gitu. Jadi waktu itu lebih banyak main-main sama anak-anak kemana-mana. Makanya ya mungkin ke bawah sampai sekarang secara pembawaan, style banyak orang yang bilang saya itu kekanak-kanakan. Mungkin gara-gara itu keseringan berteman Karena sama anak-anak terlalu banyak bergaul dengan murid begitu. Tapi dan larut gitu. saya setuju sebenarnya. Mestinya orang dewasa itu kalau bahasanya Mas Faiz itu menjadi telinga. Sebenarnya Nah, setujunya lagi memang kita tuh harus jadi teman belajarnya mereka. Dalam arti tidak sekadar menuntut mencapai target sekolah juga,
Hmm. Kan ada sisi lain nih, Mbak. Semacam Ya, Abah menemukan anak-anak VOB kan pasti ngedenger dulu nih mimpi mereka, ide mereka. iya. Hmm. Abah sebagai orang dewasa waktu itu bagaimana berusaha mewujudkan mimpi, ide mereka ini dan kemana arah mereka. Hmm. Itu tuh cerita panjang, tapi saya nggak akan sepanjang itu berceritanya. Iya, karena emang banyak hal yang Bentar, Pak. kemudian disampaikan. Penting nih, penting Ya, diceritakan. Bentar. Eh, oke, oke. Abah juga kan punya basic musik. Hmm. Musik. Nah, itu dari kapan sampai kapan? Eh, apa Apa media bermusiknya? puncak bermusik masa Oh, sebenarnya waktu waktu SMA tuh, waktu SMA di zaman SMA saya, kita kayaknya nggak jauh ya usianya. Di zaman SMA saya tuh dulu hanya ada dua anak populer di sekolah waktu itu, yang bisa olahraga main basket sama yang bisa main gitar. Saya masih ingat tuh, yang bisa ngeband aja lah pokoknya. Kalau buat main basket kayaknya saya nggak mungkin karena saya pendek kecil gitu. Eh, saya bermimpi jadi populer di sekolah karena ini apa, waktu itu anak yang pakai kacamata itu pasti nggak akan populer. Waktu usia sekolah zaman saya, anak yang pakai kacamata itu nggak mungkin populer gitu. Pasti Wah, jadi cupu, cupu gitu ya. Eh, label kutu bukunya pun kan bukan pujian gitu. Lebih oke. kebuli gitu kan. Lebih kebuli kayak gitu. Padahal sebenarnya di waktu SMP saya itu ada satu yang saya anggap prestasi sampai sekarang gitu kan. Cita-cita saya sebenarnya dari kecil itu pengen menjadi penulis puisi ya. Asli, cita-cita saya itu, saya pernah ditanya cita-cita beberapa kali, selalu jawaban saya adalah ingin puisi. Ingin menjadi penulis puisi. Nah, waktu SMP itu saya pernah bikin puisi dan dimuat di sajak Sunda sih sebenarnya, di koran Galura dulu. Masih ada ya Galura sekarang. Apa Giwangkara saya lupa. Dua pokoknya Galura di, kayaknya. entah Galura entah Giwangkara saya lupa. Ya, sajak Sunda. Nah, waktu itu dapat ini kan, dapat honornya pakai wesel kan. 15.000 bisa pakai ngejajanin sekelas. Nah, waktu itu saya pikir saya bakal populer, ternyata enggak gitu. Tapi Itu teman saya yang SMP, Pak. sekolahnya jarang, Itu. SMP itu SMP. Oke. Saya cerita ini karena nanti berhubungan ya dengan cara saya nanganin si POB itu. Ya, Nah, pasti, pasti. teman saya yang jarang sekolah, nilainya jelek-jelek gitu ya, nggak ganteng gitu, nggak ganteng sama sekali gitu. Sekarang juga dia masih ngeband ya. Kemarin baru Oh, ketemu lagi. Bandel, badung gitu, tukang berantem gitu. Apa sih, suka pernah ngedrugs juga gitu. Tapi populer banget di sekolah gitu ya. Disukain cewek-cewek gitu. Uh, hanya gara-gara dia bisa main gitar dan ngeband gitu ya. Padahal ngebandnya biasa-biasa aja gitu ya. nggak keren-keren amat. Nah, waktu itu saya pingin bisa gimana caranya, pingin ngeband. Kemudian SMA itu nggak berhasil. Kuliah sempat ngeband sama temen di jurusan BSI waktu itu. Ngeband namanya Pejet. Iya, Pejet namanya. Jet, Undergroundan gitu kebetulan. Jet. Pejet ya, Pejet. Oh, Hancur gitu. Jet. Pejet. Karena main musiknya kita memang Jet. pada hancur-hancuran gitu. Oh, Jet Ya kan waktu itu band kan rock lagi and maraknya roll. kalau ya Pejet, Pejet gitu. Kita genrenya apa ya waktu itu? Ya, System of a Down kan. Enggak, saya dulu enggak guys. Dulu tuh System of Down karena emang sering senang denger aja, tapi enggak dulu tuh nyiblatnya kemana ya? Nyiblatnya tuh lebih ke, oh iya, lokasi sebenarnya. Tahu Pupen nggak? Pupen itu yang Band-band indie berarti. vokalisnya sekarang jadi Seringai ya. Nah, berarti band-band indie, Bro. Ya, band-band indie. Dulu sempat ngeluarin sih, bikin satu lagu judulnya ATG gitu, angkat teleponnya goblok. Nah, itu dulu. Ya itu kan zaman kayaknya bah zaman-zaman bandnya serius tapi masih di kompilasi album indie gitu. Nah, ya benar-benar itu tuh. Dulu kan Dulu memang tuh masih lihat. zaman-zaman indie itu zaman-zaman berjaya memang zaman kita ya. Mm, mm, Jadi yang diulik benar-benar. kayaknya lagu-lagu kayak gitu. Iya, pas band Ya, bukan kayak lagu gitu. Dewa Oh iya, tapi pasti. slang gitu. Enggak belum. Dewa malah enggak dulu tuh.
Ya, Entah kenapa saya bertiga itu sangat tidak suka Dewa, Slank gitu, enggak dulu tuh. Entah kenapa gitu. kalau zaman kita memang sama. Jadi yang Oh, sama rujukan ya. influence itu memang band-band indie. Karena band-band indie itu ya bisa dibilang keren. Zaman kayaknya tahun 2000-an lah ya. 2002 Iya, lah. iya 2000-an. sekitar ya 2002 2003 itu. Lagi pertengahan kuliah itu gitu. Oh iya, sebenarnya ada band luar yang sangat kita gila, itu Radiohead dulu. Oh, British. Ya sangat British. itu suka banget. Nah, saya mulai ini sih ketika dengar Radiohead itu mulai mikir suatu hari saya ingin punya teman gitu yang benar-benar ini benar-benar bermusik tuh ngomongin lirik, bukan ngomongin sound gitu, bukan ngomongin instrumen. gara-gara ini suka sama Radiohead. Kemudian satu dulu bermimpi punya teman. Dari situ kemudian saya nggak mau frustasi ngeband karena nggak nemu temen yang kemudian bermusik itu ngomongin lirik, bukan ngomongin instrumen. Jadi sound itu ada di lirik waktu itu saya mikirnya bener-bener gak nemu lah pokoknya. Habis itu saya frustasi dan enggak lah. Kayaknya saya bakal gagal jadi penulis puisi dan jadi pemain musik gitu, saya kayaknya enggak waktu itu. Nah, waktu ngajar, waktu itu saya tiba-tiba disuruh jadi guru BPBK gitu. Itu MTS kan, MTS itu waktu itu, oh ya sebelumnya saya kan ngajar di SMP 1 Banjarwangi di negeri ya. Ada satu penyebab mungkin karena pola cara ajar saya mungkin gak normatif waktu itu. Saya mengalami 2 kali dipecat dari sekolah negeri. Pertama dari, nggak perlu saya sebutin ya, dari 2 sekolah negeri aja saya dipecat. Nah, itu pertama kali saya mengenal dendam. Saya sebel banget waktu itu pertama kali saya merasa narsis dibanding teman-teman saya yang kaya dengan metode pendidikan gitu, dengan teori, dengan ilmu dasar pendidikan gitu. Kayaknya saya lebih deh kalau soal memenangkan hati anak gitu, atau memprovokasi anak gitu buat mengenali dirinya sendiri. Nah, waktu itu saya dendam, saya ingin ngebuktiin bahwa saya akan cari satu sekolah yang benar-benar nggak populer, muridnya sedikit, swasta. Nah, ketika ngajar di sana, target saya waktu itu 3 tahun. Selama 3 tahun sekolah itu harus bisa ngalahin negeri secara jumlah siswa dan secara kualitas personal anaknya. Pokoknya sok banget lah saya waktu itu. Lalu saya honor di MTS itu, Bakti Solihat itu. Itu baru 2 kelas waktu itu, siswanya sedikit banget, bangunannya juga nggak layak buat disebut sekolah karena kecil banget waktu itu. Nah, selama 3 tahun saya lakukan itu, berpikir praktis gitu. Jadi teman anak, terus waktu itu saya menargetkan saya waktu itu berpikir bahwa anak itu sebenarnya nggak butuh dimotivasi. Waktu itu saya sering berdebat sama teman gitu ya, karena teman itu motivator, kata-katanya indah gitu. Si petuah-petuahnya indah banget gitu. Kalau didengerin tuh kayak oh iya harusnya gitu, oh iya harusnya kayak gitu. Tapi kemudian kita tuh yang saya rasain ya, si anak itu susah melakukannya karena untuk melakukan itu dia harus menjadi sempurna gitu. Harus punya modal yang keren gitu. Nah, menurut saya waktu itu kayaknya yang paling cocok dengan dunia anak gitu, dunia anak waktu itu saya udah berani menyebut zaman sekarang gitu pasti itu lebih cocok provokasi gitu ya daripada motivasi. Mereka tuh lebih cocok di ini pasti kayak dijerumuskan gitu, kayak diajak secara kalau istilahnya itu mungkin secara underground gitu, secara frontal gitu, nggak menye-menye gitu. Nah, selama 3 tahun itu puncaknya tuh di angkatan pas si POB masuk tuh. Itu jumlah siswanya beneran Tahun itu berapa, Bang? sampai melebihi siswa. Tahun Tahun berapa? 2013. Itu kan POB itu masuk ke MTS itu 2013, mereka 2014 itu mereka kelas 8. POB terbentuk itu jadi mereka kelas 8. 2013 akhir ya. 2013. Itu puncaknya tuh. MTS itu siswanya jadi terbanyak se-Kecamatan Banjarwangi. Garut. 3 kecamatan nih. Banjarwangi, Singgajaya, iya di Garut itu, di 3 kecamatan. Sampai tidak muat kelasnya. Waktu itu kita sampai ada kelas siang, terus juga karena tetap tidak muat, sampai kegiatan pembelajarannya moving class. Karena tidak cukup kan kelasnya. Satu kelasnya 50 orang.
Bayangin. Nah itu di angkatannya si POB itu waktu itu. Nah di fase itu saya disuruh jadi tiba-tiba saya disuruh, tapi oh iya, kok saya gagap ya. Di waktu itu terlalu bersemangat nih. Di waktu itu jumlah siswa banyak, tapi kemudian sekolah kewalahan karena kan nggak ada ini ya, nggak ada seleksi. Jadi anak yang bandel, yang gimana masuk semua di situ, pada pingin masuk di situ. Nah, sekolah ternyata tidak siap menangani itu, menghadapi itu. Biasanya yang masuk itu ya karena sedikit mungkinnya mudah diaturnya, sekarang jadi banyak kewalahan. Lalu di sekolah itu jadi banyak anak bandel gitu, banyak masalah-masalah gitu. Nah waktu itu entah kenapa saya dipaksa jadi guru BPBK. Lebih ribet lagi kan, saya nggak punya pendidikan aja, saya bukan dari guru keguruan, ditambah lagi jadi guru BPBK. Lebih absurd lagi gitu. Saya kan nggak bisa nasehatin anak gitu. Ini harus gitu. Tetap sih konsepnya harus mendekat jadi teman anak-anak gitu. Tapi sekarang kan lingkupnya lebih besar gitu. Dengan jumlah siswa sebanyak itu gitu. Ya udah waktu itu saya mikir yang saya lihat gitu ya. Tetap saya berpikir praktis. Yang saya lihat BP itu nunggu kasus gitu. Yang saya lihat waktu itu. Nah, kalau kayak gini nggak bakalan bener gitu. Nah, saya lebih memperbanyak waktu lagi waktu itu. Biasanya saya sering ini nih, sering main ke tempat-tempat di mana menurut perhitungan saya waktu itu ini lumayan banyak melahirkan anak-anak yang bandel dalam ini ya, dalam tanda kutip di sekolah. Saya biasanya di sana lama, terus orang-orang di sana. Terus setelah bahannya cukup sekitar setahun gitu, saya pikir gini, oh iya ya, anak-anak itu kebanyakan gitu mereka menjadi bandel gitu di sekolah, misal tawuran, drugs gitu, atau ikut geng motor gitu. Mulai ada seks-seks Free sex. menyerempet seks-seks bebas gitu ya. Itu kan karena mereka melihat ini ya, melihat tren gitu. Jadi mereka anggap itu sebagai sesuatu yang keren kan. Saya pikir waktu itu ya cara untuk menghadapinya kita harus cari yang mereka anggap keren juga gitu. Saya ingat waktu saya SMP, SMA dulu gitu, musik itu saya di sekolah saya itu waktu itu dianggap keren kan ya, musik gitu dan olahraga kan gitu. Nah kalau olahraga kan saya sama sekali nggak punya ya dasar untuk olahraga. Nah kalau musik saya masih ingat, kebetulan di sekolah ada ini, ada alat-alat, ada gitar lah bukan alat, gitar dan ada bekas alat marching band gitu yang jelek. Saya perbaiki, terus waktu itu saya bikin teater isinya adalah anak-anak yang sering masuk ke ruang BP sebelum saya. Kan ada tuh catatan anak bandel gitu ya, ada buku kasus ya. Isinya tuh anak-anak itu. Dan saya kaget loh, kok ada anak-anak perempuan gitu ya. Di kampung itu biasanya suka kaget gitu, kalau ada anak-anak perempuan masuk BP itu aneh gitu, agak kaget. Karena sebandel-bandelnya perempuan di kampung pada masa itu kalau sudah masuk ke BPBK berarti bandelnya udah keterlaluan, biasanya gitu. Nah, saya menemukan saya kan kaget ya, ada beberapa orang waktu itu, Firda sama Siti tuh, yang saya lihat beberapa kali masuk ke catatan itu. Oh Firda tuh gitu. Saya cari. Firda tuh mas sering ke BP ya Pak? Firda itu paling Firda tuh sering ke BP berarti. paling sering dia dipanggil ke BP. Okay. Nah saya kan iya dia sering ke BP. Nah saya kan penasaran ya, apa bisa masuk ke BP, apa dia masalahnya. Terus saya coba ngobrol sama teman guru. Kebanyakan jadi dia itu di kelas dianggapnya sombong karena sering ngecekkan guru, sering melawan. Kalau Siti itu jarang sekolah kasusnya, dia itu dalam seminggu itu paling 2 hari sekolah. Karena minder gitu, karena Siti kan sering dibully dulunya, jadi dia jarang sekolah tuh. Terus Siti itu karena temenan sama si Firda gitu ya, jadi dia tuh berani di sekolah kalau ada si Firda. Sering bikin ulah tuh cari perhatian, jadi misalnya di kelas dia mukul-mukulin meja. Nah waktu itu saya bikin teater, anggotanya tuh anak-anak itu, cewek cowok gitu. Ternyata ada sekitar dari asalnya tuh dari 8 orang, terus kemudian jadi 15, kemudian sampai 48 orang, saya ingat banget gitu. Legok Teater Baceprot namanya waktu itu, saya ingat banget. Legok Teater Baceprot. Jadi sebenarnya udah pakai kata Baceprot waktu itu sebelum ada band itu. Udah pakai kata Baceprot. Nah itu jadi jadi alat saya lebih intens gitu, kenal sama anak-anak yang dikategorikan bermasalah. Terus dasarnya
karena saya itu waktu itu kan ini ya lebih sering minder dan ngerasa tidak punya bidang yang benar-benar serius saya bisa gitu ya. Jadi ketika misalnya saya menemukan ada anak yang misalnya sama teman-teman guru atau sama sebayanya dianggap jelek, dianggap nakal, itu malah saya penasaran. Saya selalu ngerasa ini nggak mungkin jelek banget gitu. Pasti ada sesuatu yang dia bisa sebenarnya gitu. Dan saya tuh selalu merasa ketika ada anak yang dikategorikan seperti itu seperti merasa diri saya sendiri gitu. Asa rasa nggak ngalaman gitu bola gitu. Kayak gitu. Nah waktu itu gara-gara itu ya udah kemudian saya berhubungan dengan mereka, sering ngobrol dan karena di pasti ngobrol itu kan saya lebih banyak denger ya karena kekurang tahuan saya tentang solusi gitu. Jadi lebih banyak denger aja gitu mereka sampai nyebutnya waktu itu kalau ketemu saya itu ada jam FC2 nyebutnya. FC2 itu. Pangki curhat-curhat, pangki curhat-curhat. Ya karena mereka curhat, ngomong gitu dan saya hanya dengar mereka tuh kadang nanya muncul abah kumaha. Tah kudu dipikiran heula kayak mun kepanggil deui sebenarnya solusi gitu. Sampai ketemu lagi berikutnya gitu kan keburu ngobrol lagi sama yang lain enggak sebenarnya. Tapi anehnya gara-gara gitu mereka malah ini ngerasa lebih senang ngobrol sama saya dibanding sama yang lain misalnya. Padahal yang lain kan baik-baik gitu. Saya di sekolah kan sebenarnya guru yang agak yang galak ya citranya, dicitrakan galak gitu. Jadi karena dulu itu saya ngerasa bahwa saya itu harus jadi temennya anak-anak, berarti kan saya nggak boleh bohong dong, harus jujur. Pikir saya waktu itu. Jadi kalau saya ingin marah ya marah aja kan anak-anak. Teman-teman mereka kan kayak gitu ya. Ke temennya itu nggak ada batasan ya. Kalau misalnya lagi marah ya marah gitu. Kalau senang ya senang gitu. Nah saya kalau lagi marah ya marah gitu ke anak-anak. Kayak mereka lagi dimarahin temennya gitu. Makanya saya sering disebut guru galak di sekolah. Nah jadilah si teater itu kemudian beberapa kali produksi dan teater juga pernah main di meja. Waktu itu pernah juga main di Garut Kota, dapat beberapa piala. Terus saya udah pede dong karena punya senjata nih sekarang gitu. Nah, ketika saya lihat si Firda sama si Siti itu, saya makin kaget lagi. Karena waktu itu saya ingat banget, dia itu dipanggil, pertama kali dia dipanggil di BP era saya gitu, disuruh dipanggil gitu, dianterin malah. Itu gara-gara dia ini bikin salah satu orang guru itu nggak mau ngajar di kelasnya dia. Gara-garanya itu kan biasa ya di zaman kita itu kalau guru kalau di kelas gitu ya, coba catat dari halaman anu sampai halaman anu, nanti minggu depan sama ibu dijelasin kan gitu ya, biasa sering gitu kan teman-teman guru itu kayak banyak yang kayak gitu. Nah si Firda tuh sama si Siti gitu nggak mau nulis, dimarahin dong, kenapa nggak mau nulis gitu. Jawabannya karena saya nggak mau jadi plagiator sejak ini. Saya kan kaget, anak kecil gede gini di kampung kok udah tahu plagiat gitu, udah tahu plagiat. Kenapa? Terus ditanya kenapa gitu. Iya kan. Kebetulan waktu itu saya juga ngajar bahasa Indonesia dan bikin sebuah kelas namanya kelas berjejaring. Nah di situ kan saya sering juga ngebahas tentang uh, teknis sederhana menulis gitu ya. Gimana kalau ngutip kayak gitu. Kan waktu itu aku pernah bilang kalau kita ngambil satu tulisan dan itu punya orang tanpa mengutip gitu, tanpa memberitahu asal tulisannya, ya sama aja kita ngerampok kata dia itu gitu. Nah kita tuh disuruh nulis terus menjiplak gitu tiap hari gitu. Kayak gitu. Itu kan samanya jahat kata dia tuh gitu. Saya pikir nih keren. Ya udah akhirnya setelah itu dia kemudian sering tuh nulis-nulis di Madi. Lumayan ini sih tulisannya lumayan bikin gerah ya, termasuk saya juga gerah lah karena saya juga guru kan waktu itu. Dan mulai mencintai keguruan saya gitu. Mulai ada ini kan kalau mulai cinta keguruan itu mulai tumbuh kan perasaan-perasaan kolonialnya gitu. Punya hak ingin dihargain. Punya hak ingin didengar gitu. Harus didengar gitu. Oke itu. Itu semua juga gitu. Nah, waktu itu saya bikin dalih gitu. Saja tiap hari tapi nggak jadi apa-apa kata saya gitu ya. Tulis di orang gitu, robek orang gitu 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 ya, terserah kalian mau dipublish atau enggak, tapi umurnya lebih panjang kayak gitu. Nah
gara-gara mereka gagal, kalau mereka tuh ini ya secara keaktoran tuh jelek banget, tapi saya kasihan gitu tetap mau masukin mereka gitu. Nah waktu itu saya bikin ini aja, kayaknya cocok bikin drama musikal ya, lebih mudah gitu anak teaternya, karena semakin angkatan ke sini saya semakin kesel langsung acting, ya udah mereka bagian dari posisi ini lah, posisi musiknya. Jadi sebenarnya ketika bertemu dengan mereka kayak saya tuh kayak ini ya, jahat nggak sih, saya tuh kayak balasin dendam saya semasa SMP SMA tuh yang gagal jadi pemusik ke mereka, akhirnya di ini ya, dijadiin alat kayak gitu. Mungkin jahat ya. Kepanjangan ya saya ngomong. Kalau jahat itu menurut saya relatif juga sih. Maksudnya kalau Relatif ya. selama itu memang menggali potensi dan memang cocok dengan mereka, saya pikir justru mengarahkan, bukan sebuah kejahatan gitu. Ya, Perspektif saya ya. ya. Terus gimana Karena lagi? ya karena waktu itu saya selalu ketakutan dengan kata-kata ini, dengan kata-kata saya mengarahkan, membimbing, mengajar, membentuk. Terus bagi saya itu tuh kayak mengerucut jadi satu kata menjerumuskan gitu, kayak gitu ya. Walaupun itu misalnya jadi positif atau negatif. Saya tuh dulu sangat tergila-gila dengan saya jadi teman seseorang gitu, anak gitu ya. Karena waktu saya habis di sekolah, yang mereka tuh jadi apapun gitu ya, jadi sesuatu gitu yang dianggap keren itu ya karena merekanya sendiri gitu. Jadi pengaruh dari siapapun itu hanya jadi pelengkap saja gitu, bukan bukan dari saya atau siapa. Karena waktu itu saya tuh nggak siap anak-anak itu, karena waktu itu saya ini ya sempat mengalami fase jadi guru yang sering bermasalah gitu ya dengan orang lain. Kalau dan waktu itu orang yang paling sering khawatir dengan saya itu justru malah Opik. Itu waktu itu saya mulai dekat sama Opik itu karena itu seumur hidup saya gitu waktu itu ya, segede gitu sampai fase itu saya belum pernah ngerasa disayangin sama orang seperti sama Opik waktu itu. Dia tuh aneh gitu ya, memperhatikan saya itu dia yang sering khawatir gitu, sering kelihatan banget lah sering khawatirnya gitu, sering ngomong ke saya gitu, hati-hati gitu, kalau bisa jangan terlalu frontal kayak gitu. Nah saya tuh waktu itu gak siap aja, misalnya kalau anak-anak terlalu dekat dengan saya nanti mereka kena imbas. Kalau di fase kita tuh waktu itu ya si orang tuh itu ya paham keberpihakannya itu sangat kuat ya. Jadi kalau benci seseorang, maka siapapun yang berhubungan dengan orang itu juga masuk dalam lingkar kebencian itu gitu. Kubu gitu. Dulu tuh kental kayak gitu. Iya. Tapi gitu. apa benar-benar merasa sendirian? Benar-benar merasa sendirian ya. Atau ada teman lain di dalam? Sangat. Atau ada teman lain di dalam selain Opik? Sebenarnya ada. Sebenarnya karena saya nggak percaya. Sebenarnya gini, karena saya itu lahir dari ini ya, dari ketidakpercayaan gitu, introvert gitu. Jadi ketika ngerjain sesuatu, ya saya tuh butuh orang yang kemudian sebagai eksekutornya gitu. Jadi setiap ngerjain apapun saya tuh nggak pernah jadi eksekutor, nggak berani gitu. Jadi otomatis kan saya butuh orang. Nah baik di SMP, di MTS, di SMA, di MTS saja ya yang kita bicarakan sekarang di eranya POB itu. Saya punya ada guru-guru yang kemudian jadi tim gitu, nggak ngegarap POB aja, banyak sebenarnya. POB itu bagian dari kecil dari garapan yang kita buat di sekolah. Jadi POB itu sebenarnya nggak ada satupun yang menganggap POB itu bakal gede gitu. Karena sebenarnya hal-hal lain yang dibikin selain POB itu jauh lebih prestisius gitu kalau dilihat secara pendidikan normatif gitu. Kayak misal kita bikin komunitas debat gitu, terus bikin komunitas dulu itu apa ya, ada Laskar Cerdas Makitot gitu, apa ya, jadi kumpulan anak-anak yang kritis gitu, yang senang melihat
isu kekinian kemudian jadi obrolan gitu, atau jadi buah pikiran gitu. Terus ada komunitas tarung cerpen misalnya kayak gitu. Ada komunitas sastra kecil-kecilan gitu. Banyak lah. Waktu itu banyak program yang kita buat. Jadi, nah yang jadi eksekutornya itu teman-teman saya, tapi kenapa saya tetap merasa sendirian waktu itu? Karena saya nggak berani ngomongin konsepsi liar saya gitu. Teman-teman saya kan orang-orangnya walaupun kelihatan liar gitu sangat normatif, ya salah satu contoh Opik lah. Opik kan normatif. Seliar apapun orang lihat Opik itu normatif, dan dia bijaksana gitu. Organisator loh. Dulu sebagai dulu sebagai teman dekatnya kan pasti tahu. Dan ya sampai kapan saya butuh orang kayak Opik. Iya. Gitu. Ada sebenarnya ada orang-orang. Tapi begitu muncul POB ya, karena POB itu kan benar-benar ini ya, benar-benar pengejawantahan keliaran saya gitu. Teman-teman saya jadi sebel gitu. Karena akhirnya mereka si POB itu kemudian jadi senjata yang menyerang mereka, yang sebenarnya yang saya ingin ungkapin gitu, tapi saya kan nggak berani jadi. Dan malah dihajarnya sama si anak itu, terutama tentang sistem di sekolah. Gitu. Ya. Padahal saya nggak nyut. Nah yang saya takutkan tuh gitu, jadi sepertinya kayak saya tuh kayak menjerumuskan mereka. Tapi secara ini, kalau Abah merasa menjerumuskan mereka, tapi kan pasti ada pengamatan perspektif Abah sendiri terhadap mereka itu memiliki sesuatu, makanya bentukannya seperti hari ini gitu. Bagaimana tuh? Ya, benar. Kan tadi saya bilang bahwa setiap kali saya melihat anak yang dicitrakan jelek gitu ya, saya malah semakin penasaran gitu. Dan malah biasanya saya menemukan ini sisi keren yang ternyata nggak luput gitu dari pengamatan orang lain gitu. Yang semestinya di sekolah itu diberi ruang malah ya, bukan dihukum. Yang selama ini menjadi hal membuat saya putus asa ngajar itu gitu. Sekolah itu belum cukup punya kekuatan buat akomodir itu. Mereka selalu kalah dengan ini kan sekolah emang harus kayak gini. Saya kan sering diomongin ya sama atasan gitu. Pak saya tuh harusnya jangan ngajar di sekolah, dia bikin sekolah sendiri, harusnya bikin ruang pendidikan alternatif. Nah, saya tuh bilang dulu ya kalau ini bisa dilakukan di sekolah kan lebih efektif gitu, kenapa harus di luar? Dulu. Ki Hajar Dewantara kembali lagi, Mbak. Hajar Dewantara itu menentang konsep pendidikan yang gaya barat. Gaya barat itu hukuman, perintah, dan pemaksaan. Nah, ketiga hal itu sebenarnya pendidikan barat bagi Ki Hajar. Nah, kata Ki Hajar itu akan merusak. Justru akan merusak anak lahir dan batin, pikiran dan perasaannya. Nah, orang-orang gelisah semacam kita sebenarnya itu memiliki perspektif yang tidak umum memang. Tidak umum kenapa? Karena kesepakatan umum hari ini ya memang seperti itu. Maksudnya bahasa kasarnya ya menyeragamkan. Ya. Nah, kita perspektifnya mengubah perspektif itu untuk melihat dari sisi anak, bukan dari sisi kebijakan gitu. Kebijakan yang disepakati oleh umum ini gitu. Nah, padahal itu cita-citanya Ki Hajar Dewantara loh. Ya, kenapa cita-citanya belum terwujud menurut saya sampai detik ini, karena anak-anak itu masih ditaruh dalam posisi objek, bukan subjek. Ya. Nah, makanya sebenarnya dari cerita Abah ini sebenarnya tidak asing ya. Sebenarnya saya merasakan apa yang dilakukan Abah, dan makanya sangat respect kalau Abah bisa mewujudkan POB sampai titik sekarang. Kenapa? Karena orang-orang tidak tahu bagaimana proses Abah sendiri, pertarungan batin, pertarungan fisik. Selama titik mungkin 2013 sampai hari ini itu
Nah, orang-orang, saya mengajak bicara Abah tuh, saya ingin orang-orang tahu gitu, bahwa untuk berpihak kepada anak, bersekutu dengan anak di sekolah itu sebuah perlawanan sebenarnya. Iya, Yang bener. waktu itu Ki Hajar juga mendirikan pendidikan taman siswa itu untuk melawan pendidikan kolonialisme. Kenapa kolonialisme? Bagi saya kolonialisme hari ini tuh menyiapkan lulusan-lulusan hanya untuk menjadi pekerja, Pekerja ya, kan jadi kreator, mencetak robot. dan kreator, inisiator, Mm-mm. pencipta lapangan kerja, bukan nyari lapangan kerja atau jadi bingung lulus tuh gitu. Nah itu makanya Mm-mm. eh, mungkin selain Abah saya belum menemukan lagi. Makanya kalau ada saya ajak ngobrol seperti ini sebenarnya. Banyak. Ya mungkin belum Oh iya. hari ini terpublis, banyak belum terpublis, tapi harus terpublis hari ini, harus terpublis Mm-mm. biar perspektif itu mencari titik yang terkuatnya di mana. Kalau ngomong kebenaran memang agak sulit ya, tapi paling tidak untuk menyiapkan hidup lulusan-lulusan ini ya tidak, kalau saya sih agak kecewa kalau hanya untuk menjadi pekerja saja. Benar. Nah, Sebenarnya mana? fase terberat, saya kayaknya penting juga untuk diceritain. Fase terberat saya dan hampir-hampiran selesai gitu menurut saya tuh kayaknya benar-benar dunia pendidikan bukan medan saya gitu. Itu 2016. Iya, 2016. Berarti kan saya udah PNS itu. 2016 itu saya seperti bertarung dengan diri saya sendiri gitu. Jadi waktu itu di 2016 itu saya sudah merasa saya sulit membedakan gitu antara POV dengan diri saya sendiri gitu. Saya udah merasa bahwa POV itu saya itu POV gitu. Kayak gitu, dan itu benar-benar gamang gitu. Saya merasa bahwa itu terlalu jauh menjadi ya, bisa Setiada Widi gitu. Yang asalnya 15 kemudian jadi 7 jadi 3 gitu. Itu di 2016 karena waktu itu 2016 itu mereka jadi gandrung ya, jadi gandrung kalau saya terjemahkan secara bahasa saya gitu, jadi gandrung ini, jadi paham kebebasan ala Eropa, Prancis terutama. Mereka tuh gandrung soal itu, soal konsepsi merdeka, konsepsi serba konsepsi lah, keterbukaan dan banyak hal gitu, terus Feminisme gitu. progresif ya, feminis, bahkan walaupun mereka nggak tahu istilah gitu, mereka tuh udah deket-deket ke anarko gitu waktu itu. Nah, yang saya waktu itu jadi sering bertarung dengan diri saya sendiri karena saya kesulitan untuk mengajak mereka paham bahwa yang mereka yang mereka temukan dan pijak itu jadi doktrinal gitu, nggak jadi literal gitu. Itu jadi sangat doktrinal, mereka ngomongin itu kemana-mana gitu, tapi kemudian mereka lupa memandang diri mereka sendiri. Mereka jadi dilulukan orang gitu dengan serba konsepsi gitu, yang malah serba doktrinal menurut saya gitu. Mereka ketemu orang A gitu, kemudian menyerap habis gitu pemikirannya, kemudian jadi pemikiran mereka jadi doktrinal baru. Itu benar-benar 2016 sempat bubarin, walaupun dia nama bubar, saya yang out. Saya udah 3 kali out dari Probi waktu itu. Saya ingin memberikan kesehatan, mereka tuh harus sehat gitu. Kalau sama saya terus kemungkinan nggak sehat kalau menurut saya gitu ya. Di periode itu saya tuh benar-benar jadi musuh mereka, jadi enemy mereka. Setiap bertemu dengan saya tuh saya selalu jadi lawan mereka. Nggak pernah, mereka sampai menyebut Abah tuh sebagai manusia ini yang nggak punya harapan gitu. Dan mereka tuh dulu lagi kagum-kagum sama Opik dengan konsep ini. Opik itu selalu ini kan mengingatkan orang tentang pentingnya merawat harapan. Nah, mereka tuh menginginkan itu. Jadi mereka tuh merawat harapan. Nah, jadi mereka tuh waktu itu berpikir bahwa progresifnya mereka, rebelnya mereka itu adalah sebagai salah satu cara merawat harapan karena masih punya harapan. Kalau saya kan di tahun itu gitu, di tahun-tahun itu benar-benar
kayaknya ini hilis banget gitu ya. Jadi orang tuh skeptis gitu ya. Melihat segala hal dari sudut muram gitu. Kayak pokoknya nggak hilang keceriaan lah di tahun itu. Introvert banget. Waktu itu. Jadi balik introvert dan sangat malah ininya apa sih kadarnya gitu. Jadi lebih kacau. Makanya di tahun itu sih lirik-lirik yang saya buat juga lebih banyak ini, lebih banyak ruwet dan untungnya nggak ke publish sama si, sebenarnya udah digarap sama si Bobby. Cuman ada satu aja kayaknya yang enggak. Kita part ini potong, lalu kita lanjutkan di obrolan part 2 ya. Karena Oke, siap. Jadi di titik ini nanti kita part 2 gitu. Untuk sementara siap. Kita tutup dulu untuk yang obrolan. Mungkin obrolan apa ya tentang temuan-temuan realitas di sekolahan yang anak-anak bermasalah itu justru anak-anak yang memiliki potensi besar untuk menjadi manusia merdeka, harapannya Dewantara itu. Nah, nanti kita lanjut lagi ya, Bah. Untuk terima kasih atas pengalaman dan berbagi temuannya. Mungkin ini akan didengar oleh teman-teman guru yang lain yang mungkin merasa terjerat atau terpenjara dalam konteks antara kertas urusan administrasi lebih banyak daripada mengurus anak-anak gitu. Saya yakin suara ini suara guru se-Indonesia, cuma mungkin caranya harus bagaimana. Nah, mungkin mudah-mudahan jadi jalan keluar. Kontribusi lagi. Waktunya Bangsi. Iya. Oke, gitu dulu ya, Bang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.